Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Qawaid Al-Hisan fi tafsiri Al-Quran, kaidah-kaidah indah di dalam menafsirkan Al-Quran. Pada malam hari ini kita ambil kaidah ke-10 dari kaidah indah dalam menafsirkan Quran. Kata Al-Imam Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Qaidatul Ashirah, kaidah ke-10, Fiturukil lati fil Qur'ani li da'watil kuffari ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim. Kaidah ke-10, metode Al-Quran dalam mendakwahi orang kafir dengan beragamnya agama mereka, beragamnya keyakinan mereka, dan banyaknya kelompok mereka. Ini juga alhamdulillah patut kita pelajari sebagai dasar pemahaman terhadap Quran. Karena sebenarnya untuk mempelajari kaidah ini kita harus baca Quran dan harus ada muqaranah, menggandengkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Iya, itu agak sulit. Apalagi bagi kita tentunya yang terbatas waktunya. Iya. Di dalam pembahasan tafsir itu kan yang paling bagus adalah menggandengkan perkataan dari para ulama tafsir. Itu faedahnya akan banyak dan maknanya akan banyak yang kita tahu dalam menafsirkan Quran. Saya ada pelajaran tafsir misalnya di Masjid Memajang itu. Dalam persiapan biasanya saya baca tafsir Qurtubi, Baghawi 5 dibaca. Ada Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir. Terus ada As-Sa'di. Terus tafsir yang bagus untuk sekarang lagi ini adalah tafsirnya Az-Zuhaili. 5 itu kalau kita baca dalam menjelaskan makna ayat, itu kelihatan karena masing-masing punya ciri-cirinya. Dari 5 ahli tafsir tadi itu. Itu kan butuh pekerjaan lama. Iya. Kadang dalam sehari ya, dalam sekali pertemuan kalau kita hanya tafsirkan satu ayat, berarti kalau saya pribadi hanya baca tafsir 5 itu satu ayat saja. Karena kan besok malam taklimnya lain lagi. Setiap hari kita bahas begitu. Tapi kalau saya setiap pembahasan ditulis.
Sehingga nanti tidak terasa sudah banyak ternyata. Seperti dalam tafsir Quran tadi sebenarnya ada saya tulis, tapi sedikit demi sedikit. Nanti mungkin selesai satu juz baru dibagi begini. Seperti di Bulughul Maram kita tulis sedikit demi sedikit. Nanti selesai satu kitab, misalnya kitab Toharoh, kita share. Iya. Ini dalam pembahasan tafsir ini, kalau kita membuka Quran, iya. Kita lihat saja bagaimana cara Quran mendakwakan agama ini kepada mereka. Ini kan pembahasan panjang. Tapi ulama kita sudah kasih kita satu poin. Sehingga memudahkan kita dari seluruh Quran ini, 30 juz ini, kita diambilkan oleh para ulama kita satu poin. Cara Quran berdakwah kepada orang-orang kafir di atas perbedaan mereka, berbeda agamanya, berbeda ya keyakinannya, berbeda kelompoknya, tapi Quran ada caranya. Ini yang kita kaji. Ada sekitar 10 cara Quran mengajak orang-orang kafir supaya masuk Islam. Ya kita sebutkan 10. Karena Al-Quran sebenarnya adalah hidayah bagi seluruh manusia. Bukan hanya untuk kita. Quran ini hidayah untuk seluruh manusia. Untuk kita muslim dan untuk non-muslim. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampilkan metode dakwah yang sangat beragam dalam menghadapi orang-orang kafir. Baik orang kafirnya itu dari kalangan musyrikin, atau dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasara, atau bahkan dari kalangan munafik, atau dari kalangan penyembah berhala, atau dari kalangan orang-orang yang tidak meyakini akan hari akhirat, maupun dari kalangan orang-orang yang pembangkang, yang menolak kebenaran. Macam-macam Quran. Quran mengajak mereka kepada tauhid dengan hikmah dan nasihat yang baik. Sebagai pondasi dasar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi dan kepada kita semua yang mau mengajak orang lain kepada agama Allah. Ini harus kita pegang. Kata Allah di surat An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang baik. Itu kita disuruh begitu. Nabi diperintahkan untuk mengajak kepada jalan Allah dengan hikmah. Maju jika memang waktunya maju, mundur jika tidak bisa maju. Jangan dipaksakan maju terus. Itu namanya hikmah. Wadu syai' fi mawadhi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-iqdam fi mahalil iqdam, wal ihzam fi mahalil ihzam. Kita maju di waktunya, kita mundur di waktunya. Dan nasihat yang baik. Jangan ada orang mau dikasih tahu, kita langsung marah-marah dengan cara Quran.
langsung kita keras. Tidak begitu. Quran mengajarkan kita. Maka cara Quran pertama adalah ad-da'wah bi iqamatil hujjah. Quran itu berdakwah dengan menegakkan hujjah. Yang penting kita sampaikan dalil, karena bukan di tangan tak hidayahnya orang. Jangankan orang kafir, non-muslim, muslim saja belum tentu kita sampaikan kepadanya ayat, kita sampaikan kepadanya hadis, belum tentu dia lakukan. Bahkan berapa di sana, di luar sana muslim yang menolak kalau kita kasih tahukan kepada mereka kebenaran. Berapa yang menolak? Begini saja Pak, sederhana. Berapa orang yang menolak jenggot? Masalah kecilmu, masalah sederhana ini, apa susahnya pelihara jenggot? Nah, Nabi berjenggot secara perbuatan, secara ucapan. Nabi bilang, oh kuliah, pelihara jenggot. Khaliful Yahud, selisih Yahudi. Kan sederhana aja ini. Tapi siapa yang melakukan? Kan begitu. Siapa yang melakukan? Iya. Turun ayat hijab di Quran. Nabi mengajak orang berhijab. Muslim. Siapa yang melakukan? Maksudnya apa? Yang mau ditunjukkan? Kita itu cuma mau menegakkan hujah. Sampaikan saja. Bukan tugas kita itu adalah hidayah. Nabi saja kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Wa ma 'alaika illal balagh." Tidak ada tugasmu kecuali menyampaikan. Laisa 'alaika hudahu. Bukan atasmu petunjuk mereka. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Orang yang kamu cintai saja, kamu tidak bisa beri petunjuk. Kita semua ini Pak, yang ada istri tak, yang ada anak tak, yang ada saudara tak, ada ibu tak, ada bapak tak. Tidak bisa kita beri petunjuk itu. Istri tak, padahal ini istri tak. Istri tak itu, kita yang biayai. Kita bekerja dari pagi sampai sore untuknya. Tapi kalau kita kasih tahu kebaikan, belum tentu diterima. Apalagi dari suaminya, dalam nih. Iya. Sebagian salah berkata, azhadun nas fil alim ahlu. Orang yang paling zuhud untuk menerima ilmunya seorang alim adalah istrinya. Jadi kalau kita punya ilmu sebagai ikhwah, orang yang paling tidak mau menerima ilmu itu adalah istri kita. Makanya jamak aja makin saja ke taklim. Karena kalau kita kasih tahu yang ada nanti marah-marah, tersinggung. Susah kalau kita sampaikan. Tapi kalau orang lain bisa. Makanya di pembahasan penyampaian ilmu, perhatikan baik-baik. Kita menukil. Itu dilakukan oleh Nabi. Nukil wahyu kepada sahabat. Sahabat menukil wahyu kepada kita, kepada orang di bawahnya, setelahnya. Begitu. Penukilan. Dalam penukilan itu ada cara berdakwah Quran, menegakkan hujjah. Sampaikan begitu saja. Hidayahnya di langit yang tanggung. Hidayahnya itu yang di langit. Ini cara pertama. Jangan nanti bilang, nanti tidak diterima. Masalah tak itu memang. Karena kita posisikan diri kita adalah sebagai pemberi petunjuk. Bukan. Kita penyampai petunjuk. Jadi, kalau kita posisikan diri kita pemberi petunjuk, makanya kita kecewa kalau orang terima. Padahal jangankan kita, pada Nabi ada hanya seorang dua orang pengikutnya. Ada Nabi
tidak ada pengikutnya. Tapi apakah dikatakan gagal? Tidak dikatakan gagal. Karena mereka sudah sampaikan. Makanya cara pertama, cara Quran adalah iqamatul hujjah. Sampaikan begitu saja. Tegakkan hujjah. Supaya nanti di hari kiamat tidak ada alasannya. Sudah tidak ada alasannya. Maja'ana min nadhir. Tidak ada lagi ucapan, tidak ada pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tidak ada nih. Sudah. Banyak saksi. Iya. Tanah Makassar ini akan jadi saksi bahwa pemberi peringatan ada. Tidak ada lagi nanti kita bilang, tidak ada pemberi petunjuk yang datang kepada kami. Tidak ada. Iya. Makanya nanti ketika di hari kiamat orang hanya bisa bilang, qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Akan tetapi kami dustakan. Jadi yang harus kita pahami cara Quran adalah yang penting tegakkan hujjah. Sampaikan saja dulu. Biar orang itu dia masalahnya urusannya kan nanti. Mau mengingkari, mau tidak. Kadang kita itu Pak Tusran kalau da'i itu terbebani sekali kadang menyampaikan ke orang. Kalau yang dipikir adalah nanti orang tersinggung. Yang kita pikir orang, nanti dia tidak terima. Selesai masalah. Bahkan kadang ada orang melakukan bid'ah terang-terangan gara-gara nanti dia tidak menerima apa yang saya bilang. Padahal tugasnya dia adalah menegakkan hujjah. Kan manusia pasti ada dua golongan. Ada yang terima, ada yang tolak. Jangan dengan kita. Nabi saja tidak bisa menyenangkan semua orang. Langsung terbagi dua itu. Penduduk Makkah. Ada yang terima, ada yang tolak. Kita juga pasti begitu. Karena kalau kita mau menyenangkan semua hatinya orang, tidak bisa. Tidak mungkin. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas la tudra. Ridhonya manusia itu tidak bisa kita capai. Tidak bisa. Kalau kita kasih senang yang seorang, sana tidak senang. Makanya bukan untuk mencari supaya orang senang. Tapi bagaimana ini supaya sampai ke orang. Bagaimana supaya orang bisa terima. Ini dakwah, itu tugas kita yang menyampaikan itu. Jadi kita cari tahu bagaimana cara menyampaikannya supaya mudah dicerna. Supaya mudah orang pahami, itu tugasnya. Setelah itu orang ternyata juga tidak paham, itu namanya sudah petunjuk dari Allah. Tugasnya adalah yang penting kita sudah menegakkan hujjah. Cara pertama itu, Pak. Cara kedua, bisa juga di cara Quran menjelaskan kepada non-muslim adalah ad-da'wa bi bayani tanaqudis syirki. Berdakwah dengan menjelaskan jeleknya itu syirik dan kontradiksinya itu syirik. Kita buat orang berpikir. Itu yang kamu sembah bisa memberikan kamu rezeki. Itu yang ditanya. Karena Allah isyaratkan di Quran. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun, di surat Al-A'raf. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu mencipta apapun, padahal dia sendiri dicipta? Gimana kamu menyembah pencipta yang dicipta sepertimu? Seharusnya yang disembah itu adalah pencipta yang bisa mencipta. Bukan yang dicipta seperti kita. Ini kurangnya cacatnya syirik. Caranya begitu.
menjelaskan buruknya yang mereka berada di dalamnya. Buruknya yang mereka berada di dalamnya. Iya. Sekaligus nanti tentunya kita jelaskan indahnya itu kita muslim. Iya. Jadi menjelaskan lawan supaya kita tahu lawannya. Karena segala sesuatu itu biasanya akan lebih jelas dengan mengetahui lawannya. Iya, dengan mengetahui lawannya. Ini cara. Iya, cara. Ketika ada orang mengingkari ada yang menciptakan. Kita bisa bacakan surat Tur misalnya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqu. Apakah mereka dicipta tanpa ada menciptanya? Atau mereka sendiri mencipta dirinya sendiri? Kita tanya orang, kamu ini ada tiba-tiba tanpa ada mengadakan? Dia pasti akan berpikir, segar fitrah tidak mungkin. Iya kan? Kalau begitu, ada yang mengadakan. Dia akan bilang begitu. Apakah kalau ada yang mengadakannya, bisa mengadakan dirinya sendiri? Atau memang ada pencipta yang menciptakannya? Bukan dia. Ini namanya penegakan dalil akli. Menjelaskan buruknya itu syirik. Yang kita sembah itu tidak mencipta. Bahkan yang disembah itu adalah dia dicipta. Masa kita sembah? Yang disembah itu adalah Allah yang Maha Pencipta, yang memberi rezeki. Itu cara kedua. Cara ketiga, dalam berdakwah kepada mereka, untuk mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dakwah bidzikri ni'amillah. Berdakwah dengan menyebutkan nikmat Allah kepada mereka. Bahwa Allah yang memberikannya kebaikan. Ia membuat hidupnya nyaman. Menyebutkan nikmat-nikmat. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Disuruh keingat nikmat. Itu cara mengajak orang. Ini cara biar tidak harus non-muslim. Biar ke muslim. Kalau ada muslim yang jauh, jarang sholat, tidak berzakat, rukun Islam ketiga, tidak berpuasa, tidak berhaji padahal mampu, ingatkan nikmat. Ingatkan. Itu adalah nikmat yang Allah titipkan kepadamu. Gunakan untuk beribadat kepada Allah. Itu cara Quran. Mengingatkan nikmat. Makanya banyak di Quran itu mengingatkan nikmat. Surah Ar-Rahman saja, Pak. Kita coba baca. Penuh dengan peringatan terhadap nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian berdua dustakan? Itu jin dan manusia. Nikmat Tuhanmu yang mana? Kita tahu ini ayat diulang berapa kali? 31 kali. Di surah Ar-Rahman. Mengingatkan nikmat. Karena mengingatkan nikmat itu membuat orang sadar. Kamu ini Allah yang menciptakanmu. Masa kamu sembah selain Allah? Kan nikmat. Itu cara Quran. Itu cara Quran. Iya. Makanya kalau kita muslim terkait dengan nikmat dunia, disuruh lihat ke bawah. Kenapa? Supaya kita bersyukur atas nikmat yang kita punya. Karena kalau kita lihat ke atas, tidak syukur kita pasti. Karena kita merasa kita kurang. Tapi kita dianjurkan masalah dunia. Undur ilaman asfala minkum. Lihat kepada orang yang di bawah kalian. Kenapa? Nabi sebutkan di akhir hadis. Itu lebih mendorong kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat. Karena itu harus diingatkan ke orang.
Itu yang diingatkan ke orang bahwa bersyukur kita. Mengingat nikmat itu membuat kita menyembah Allah, membuat kita nanti kembali kepada Allah. Itu cara Quran. Karena orang-orang yang jauh dari Allah itu sebenarnya di antara sebabnya adalah dia lalai dari nikmat. Dia kira dia hidup itu karena dari bapaknya, dia hidup itu karena dari ibunya. Dia kira, padahal itu dia hidup dari Allah. Ia memberikan kepadanya berbagai macam nikmat. Maka cara berdakwah adalah mengajak mereka, ingatkan kepada mereka nikmat Allah. Itu cara ketiga. Keempat, bisa juga mengajak mereka, mendakwai mereka dengan cara mengingatkan apa yang ada di mereka. Berupa ajakan Nabi dan Rasulnya. Kan apa perbedaannya? Kenapa kalian tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Nah, yang Nabi Muhammad dakwakan adalah seperti Nabi Musa dakwakan. Seperti Nabi Isa dakwakan. Lihat ucapan Nabi SAW kepada ahli kitab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab, disuruh begitu. Bilang seperti itu kepada mereka. Wahai ahli kitab, kemari kalian kepada sebuah kalimat yang akan membuat kami dan kalian sama. Yaitu kita tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Jadi kan itu ajakan. Isa juga begitu. Kan ajakannya begitu. Nabi Musa juga ajakan sama. Tidak ada seorang rasul pun diutus kecuali mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Tidak ada satu rasul pun. Tidak ada satu rasul pun yang mengajak orang untuk menyembah dirinya. Tidak ada. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus kepada setiap umat itu rasul. Apa ajakannya? An ibudullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, jauhi sembahan selain Allah. Sama, semua rasul begitu ajakan. Makanya Nabi disuruh katakan, kemari kepada kalimat yang membuat kami dan kalian sama, yaitu tidaklah menyembah kecuali Allah. Tapi kan mereka tidak mau. Ini ajakan, mengajak dengan apa yang ada di mereka. Ini yang keempat. Yang kelima, bisa mengajak mereka dengan targhib dan tarhib. Berdakwah dengan memberikan harapan dan juga peringatan. Di antara metode Al-Quran dalam berdakwah adalah menggabungkan antara targhib, memberi harapan, motivasi, dan tarhib, memberikan peringatan dan ancaman. Jangan hanya memberikan targhib, motivasi, seperti dakwahnya orang yang besar sorbannya. Tidak ada targhib, tidak ada tarhibnya. Yang ada hanya targhib. Atau targhib, motivasi orang beramal. Dia tidak ingatkan syirik, jangan judi, jangan minum khamar. Dia tidak ingatkan, makanya jangan heran ada yang minum oli. Kan dia cuma targhib, Pak. Dakwahnya cuma targhib. Tahu dikit targhib, memberikan motivasi orang supaya beramal. Katanya, ayo kita keluar, perbaharui keimanan. Targhib. Dakwanya hanya memberi motivasi. Sementara Quran caranya adalah targhib, membuat orang semangat, dan tarhib. Jangan lupa itu, gandengkan.
Ciri dakwah itu orang, dia hanya targhib, la tarhib. Targhib, tidak tarhib. Ciri dakwah Quran, targhib dan tarhib. Targhib artinya memberikan harapan dan motivasi. Targhib artinya memberikan peringatan dan ancaman. Itu cara Quran. Cara Quran seperti itu. Iya. Manusia membutuhkan keduanya agar berjalan seimbang menuju Allah. Tidak bisa hanya memberikan rasa takut saja. Tidak bisa hanya memberikan motivasi saja, tapi gandengkan. Iya. Tidak boleh itu kita ceramah, neraka terus, menangis kita terus. Bagus ya. Tapi tidak boleh begitu terus. Harus juga ceramah bagaimana surga. Sekali-sekali kita ketawa bahagia, jengki setiap mimbar, nangis saja di kerja. Ya bagus itu, bagus. Tapi kan cara Quran kita tidak sesuai. Cara Nabi tidak sesuai. Iya, Nabi tidak selamanya memberikan peringatan menangis begitu. Tapi beliau juga berikan kabar terkait dengan surga. Dua itu. Karena dengan itu orang seimbang. Dengan itu orang seimbang nanti. Harus ada tarhib dan targhib. Iya, lihat Quran. Bagaimana mentarghib? Misalnya bisa kita baca Az-Zumar 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Targhib namanya ini. Katakan wahai Muhammad, bacakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni seluruh dosa. Ini namanya targhib. Tobat kau. Bagaimanapun banyaknya dosamu. Tobat. Kembali kepada Allah. Jangan putus asa. Ini namanya apa? Targhib. Supaya orang itu bagaimanapun dosanya, dia mau tobat. Dan jangan membuat orang bilang tak kalah ini. Jangan. Berikan harapan, jangan tidak ada tak kalah. Pokoknya selama ada ruhmu, tidak ada tak kalah. Kembali pada Allah. Iya. Itu namanya targhib. Sebuah orang kembali kepada Allah. Tarhib gimana? Pertakutan gimana? Ada di surah Al-Hajj misalnya contoh 25. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi lahum adzabun syadid. Allah katakan sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah, bagi mereka siksaan yang keras. Hati-hati kau menghalangi orang dari jalan Allah. Hati-hati, siksaan keras untuk. Ini namanya tarhib. Jadi sudah diberikan harapan supaya tobat, tapi dikasih takut juga. Hati-hati kau. Nih. Jangan sampai kamu membuat orang celaka. Kamu jadi sebab orang celaka. Itu namanya tarhib. Kasih takut. Supaya dia tertahan dari kejahatannya dan bertobat sekaligus. Takut dari siksaan, mengharap ampunan. Tobat orang. Orang akan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya targhib dan tarhib. Ini cara Quran. Ini namanya hikmah dalam berdakwah. Harapan itu kan mendorong orang untuk bertobat dan beramal soleh. Peringatan menahan manusia dari maksiat dan kekafiran. Seimbangnya dua ini, antara rasa takut dan harapan, ini caranya Quran. Ini caranya para nabi. Hati manusia itu dikatakan oleh para ulama tidak cukup dibina hanya dengan ancaman atau dengan harapan semata, tapi harus ada harapan dan harus ada ancaman. Dengan ancaman dia takut dari dosa, tidak bermudahan,
dari dosa dengan harapan jika dia jatuh dalam dosa, dia akan segera bertobat. Dia akan segera bertobat. Ini cara. Iya, Quran. Cara Quran berikutnya lagi. Keberapa ini? Keenam. Iya, mengajak orang kepada agama Allah. Cara Quran adalah berdakwah dengan cara menyebutkan kisah umat-umat terdahulu. Jadi jangan anggap itu kisah di Quran itu hanya sekedar dikisahkan. Bukan. Itu cara dakwah namanya. Menyebutkan kisah dari kisah umat-umat terdahulu. Kita bisa melihat dalam Quran. Kisah-kisah yang disebutkan, ada kisah Nabi Nuh, Rasul pertama bersama kaumnya. Ada kisah kaum Ad bersama Nabi Hud. Ada kisah kaum Tsamud bersama Nabi Soleh. Ada kisah Fir'aun bersama Nabi Musa. Juga ada kisah Qarun bersama Nabi Musa. Iya, tujuannya adalah supaya kita ambil pelajaran. Karena semua mereka tadi itu Allah katakan, fakullan akhadna bidzambi. Semua kami siksa, kami binasakan karena dosanya. Ambil pelajaran. Itu kaum Nabi Nuh tidaklah ditenggelamkan dengan banjir bandang kecuali karena sebab dosa. Buktinya yang ikut Nuh selamat, naik perahu, baik. Pokoknya kesimpulannya ada surah Al-Ankabut 40, fakullan akhadna bidzambi. Semua yang kami binasakan itu karena sebab dosanya. Karena sebab kedurhakaannya. Ini penyebutan. Ya, kisah itu. Kita lihat bagaimana kaum Ad. Iya. Bagaimana Tsamud. Bagaimana kaumnya Nabi Lut. Iya. Semuanya dibinasakan karena sebab dosanya. Itu cara Quran. Jadi jangan sampai kita baca Quran kisah hanya tahu kisah begitu. Nah, ada tujuannya itu. Harus kita bertanya dalam diri kita, kenapa dia dibinasakan? Bertanya dalam diri kita, kenapa itu ada yang di atas perahu di kaum Nabi Nuh tidak binasa? Tanya begitu. Jangan hanya baca. Harus kita bertanya, kenapa bisa diselamatkan? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Ini yang harus kita pahami. Iya. Ini namanya cara berdakwah. Dengan menyebutkan kisah. Kisah itu lebih mudah menyentuh hati daripada sekedar perintah dan larangan. Iya. Ada kita bilang misalnya gini, maka pakai tangan kanan. Itu kadang orang susah untuk menerimanya dengan langsung begitu ya. Tapi kalau kita kisah pernah di masa Nabi, kisah sahih, Nabi berkata kepada seorang yang makan pakai tangan kiri, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dia bilang tidak mau kepada Nabi. Mulai hari itu tidak pernah dia angkat tangan kanannya ke mulutnya. Kisah nyata. Langsung mati tangan kanannya seketika. Ini kisah. Itu kisah namanya. Ada lagi di masa Nabi. Di waktu perjalanan pasukan Nabi bilang, malam ini semua kita masuk tenda. Semua kendaraan ikat. Onta apa saja ikat. Ada seorang yang tidak menghiraukannya. Keluar dari tendanya.
terbang, diterbangkan oleh angin. Yang selamat semua yang ada di dalam tenda tidak ada karena ikut perintah Nabi. Kisah. Kalau kita sebutkan seperti itu, ada kisah orang terdahulu. Saat hadits Abu Hurairah disampaikan bahwa siwak itu disunahkan. Ada orang, ada jamaah di masjid. Dia ambil siwak, dia bilang, saya tidak akan bersiwak kecuali di pantatku. Dia bersiwak di pantatnya. Mengejek siwak. Hamil, Pak. Kisah nyata. Ada saya punya buku. Suratul Iqab liman khalafa as-sunnata wal kitab. Tebal. Cepatnya itu siksaan Allah bagi orang menyelisih Al-Quran, Sunnah dan Quran. Iya. Buku ini kalau di Yaman dibaca di masjid-masjid. Karena orang tersentuh dengan kisah. Di antara kisah yang saya baca di situ adalah, ini buku bagus sekali sebenarnya diterjemah. Karena kumpulan kisah orang yang menyelisih Quran dan Sunnah dan disiksa di tempat. Di dunia. Sebelum akhirat. Iya. Itu orang hamil 9 bulan. Laki-laki. Kalau perempuan hamil, wajar. Hamil, dihamil oleh siwaknya. Tidak keluar di 9 bulan. Na'udzubillah. Besar perutnya. Dulu kan tidak ada USG. Tapi bisa dilihat apa ini di dalam. Lahir, keluar hewan berbadan ikan, berkepala kelinci. Karena malu, waktu bapaknya itu melahirkan, putrinya langsung bunuh itu hewan. Bapaknya mati. Dilihat, diperiksa, ternyata hancur ususnya. Dimakan oleh hewan tadi. Bayangkan, gara-gara siwak. Gimana ini? Kita gimana ini? Saya sebutkan ini kisah. Pasti takut kita? Ini dibilang dakwah dengan kisah. Ini cara Quran, Mbak. Cara Quran. Iya, cuman tidak boleh kita berbohong. Tidak boleh kisah-kisah sembarang dicerita. Iya, semua orang ketawa macam-macam dikasih tahu orang, karang sendiri. Tidak boleh. Iya, karena ini cara Quran berdakwah. Jadi harus ikut Quran juga. Sebutkan kisah-kisah Quran. Sebutkan kisah-kisah yang sahih dari Nabi. Tidak boleh sembarang bercerita. Iya, tanpa ada kebenarannya. Tanpa ada kebenarannya. Tidak boleh kita cerita bohong. Untuk memberikan orang semangat. Iya, ini cara Quran. Itu cara ke-6. Iya. Cara lewat waktu nih habis. Lewat dari tadi nih. Aduh. Kedap suara di sini enggak dengar apa-apa ya. Alhamdulillah. Itu bisa jadi. Nah, lumayan itu. Itu cara Quran berdakwah. Iya, cara Quran berdakwah. Pertama, menegakkan hujjah. Yang penting sampai kami kepada orang, ya, hujjah, ya, dalil. Kemudian mengingatkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, berdialog sesuai dengan keadaannya, mendawai ahli kitab, ya, dengan titik persamaan, ia menggabungkan targhib dan tarhib, menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah orang yang telah lewat. Kan banyak itu, Pak. Banyak kisah-kisah orang yang telah lewat. Iya, yang bisa dikisahkan. Paling banyak di kitab sebenarnya Al-Bidayah dan Nihayah. Cuma di kitab Bidayah dan Nihayah ini sampai masa Ibnu Katsir. Sampai masa Ibnu Katsir saja. Jadi dari awal, dari Adam sampai masanya Ibnu Katsir. Iya. Saja itu Bidayah dan Nihayah, bukan sampai akhir, tapi sampai masanya Ibnu Katsir. Karena beliau tulis sampai masa beliau saja. Tapi sudah ada lagi buku yang dikarang setelahnya, dikarang lagi setelahnya seperti Bidayah dan Nihayah. Para ulama itu kan sambung di karangan orang sebelumnya. Iya,
Jadi ada terus karangan bagaimana kisah Al-Qurnus Sabi, orang-orang di tahun 700-an Hijriah. Ya demikian pula setelahnya lagi seperti itu. Tapi untuk kalau kita berkisah dengan bidaya dan nihaya, kita meninggal belum selesai itu dibaca. Karena dari Adam, Mbak, sampai masanya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, itu namanya dakwah dengan kisah. Wallahualam, kita cukupkan dulu. Saya sepertinya lewat sekali ini ya. Tidak ada tanya jawab, saudara? Tidak, jangan begitu. Ya, nanti terlalu malam kita. Terlalu lama saya tadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Iya, alhamdulillah. Mohon maaf malam hari ini tidak ada pertanyaan. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.